Wanita ini menggunakan burung gagak untuk membuat sambal yang lezat untuk disajikan pada para pelanggan rumah makannya itu. Hingga para pelanggan yang datang dan makan di tempatnya benar-benar ketagihan dan selalu kembali datang. Mereka tak menyadari jika rahasia di balik kelezatan sambal itu menggunakan burung gagak dan campur tangan makhluk gaib agar tercipta kelezatan yang membuat orang-orang ramai mengunjungi rumah makannya itu hingga ia meraih kesuksesan. Dan pastinya sang wanita harus memberikan tumbal, yaitu nyawa dari orang yang sangat ia cintai. Di mana wanita bernama Sudarsi ini harus mengorbankan nyawa suami yang sangat ia cintai itu, namun hatinya tak sanggup melakukannya. Buru-buru ia pun berlari meninggalkan suaminya yang tampak tak tahu menahu jika Sudarsi diperintahkan untuk membunuhnya. Lalu menyusul istrinya itu ke kamar, namun seketika Sudarsi kerasukan makhluk gaib, membuat dirinya melakukan gerakan kayang yang sebenarnya tak bisa ia lakukan. Bahkan tubuhnya kini terlihat sangat lentur hingga membuat gerakan yang menakutkan. Yang ternyata sejak malam itu Sudarsi pun seperti hilang kesadaran dan hanya terbaring seperti orang koma. Sedangkan sang suami yang tak kuat menerima kenyataan itu mendadak menjadi gila dan dirawat di rumah sakit jiwa. Dan suatu hari suami Sudarsi dinyatakan telah pulih dan salah satu keluarga mereka pun menjemputnya untuk membawanya pulang. Yang ternyata pasangan itu memiliki dua orang putri bernama Maya dan Wulan. Keduanya tampak bahagia karena mengetahui jika ayah mereka akan pulang hari ini, lalu menyambut pria itu. Namun sang paman mengatakan jika ayah mereka telah dinyatakan pulih, namun mereka harus menghindari pembicaraan tentang traumanya di masa lalu. Maya pun mengucapkan terima kasih pada sang paman yang setelah mendapatkan telepon ingin segera pulang. Dan benar saja, ayah mereka masih mengingat jika keluarga mereka baik-baik saja dan tak menyadari peristiwa mengerikan yang menyebabkan istrinya Sudarsi koma. Pria itu merasa jika Sudarsi istrinya kini masih berada di restoran mereka seperti biasanya, membuat Maya hanya terpaku, namun akhirnya mengatakan jika ibunya kini sedang tidur. Dan saat masuk ke kamarnya, sang pria pun seakan merasakan istrinya seperti dahulu. Sudarsi tampak sehat dan berdansa dengannya. Mereka tampak mesra, dan hal itu membuat Maya yang diam-diam mengawasi tingkah laku ayahnya yang sedang menari-nari sendirian itu pun menjadi sedih, namun ia tak dapat berbuat apapun. Tapi saat melihat ke jendela itu, betapa terkejutnya Maya demi melihat sosok ayahnya sudah berdiri menghadap hutan tanpa bergerak sedikit pun. Maya pun berlarian keluar memanggil ayahnya, namun perlahan pria itu membalikan tubuhnya dan menyeringai aneh. Lalu tiba-tiba pria itu pun berlari kencang dan menancapkan kepalanya ke sebuah batang pohon yang langsung membuatnya berpindah alam, hingga membuat Maya pun berteriak histeris. Maya pun berusaha tegar karena ia harus menjaga adik satu-satunya yang bernama Wulan yang masih kecil. Dan hari itu ketiga saudara ibunya mendatangi kediaman mereka setelah mendapatkan kabar jika ayahnya telah meninggoy. Namun ternyata ketiganya memiliki maksud terselubung dan mendesak Maya untuk segera menjual rumah yang ditempatinya itu, karena itu adalah rumah peninggalan sang kakek dan mereka pun masih memiliki hak atas rumah tersebut. Maya yang tak dekat dengan saudara ibunya itu pun tak membiarkan ibunya terlalu lama bersama sang bibi. Ia pun terus merawat Sudarsi dengan penuh perhatian sebagai seorang anak pada ibunya. Dan mereka tengah menanti kedatangan paman mereka Roni yang terlihat tulus pada keluarganya. Sementara itu ketiga saudara ibunya yang lain pun mulai mengajaknya bicara tentang keinginan mereka supaya Maya segera menjual rumah itu dan tinggal di rumah yang lebih kecil, membuat Maya kesal dan menolaknya mentah-mentah, hingga seorang pamannya yang sedang terdesak hutang pun marah dan beralasan jika Maya pun akan membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibunya. Namun Maya seolah tak segan dan kembali menolak hal itu, yang akhirnya ketiga saudara ibunya itu pun beranjak pergi. Mereka benar-benar kesal dengan sikap Maya yang dianggap tak menghormati paman dan bibinya. Saat malam terjadi hujan dan petir, hingga listrik pun menjadi padam. Maya pun bergegas ke dapur mencari penerangan. Namun saat ia masuk ke kamarnya, Maya pun dikejutkan dengan munculnya seekor burung gagak yang tengah duduk di atas tempat tidurnya. Sementara di luar hujan begitu derasnya. Saat Maya mencoba menghalau gagak itu, tiba-tiba saja sosok ayahnya muncul dan berdiri di depannya, seraya menyeringai menakutkan dengan luka menganga di keningnya. Dan tiba-tiba gagak itu pun berterbangan di dalam kamarnya, membuat Maya berteriak histeris. Namun seketika ia pun terbangun dan ternyata ia telah bermimpi. Dan hari itu seorang laki-laki datang bersama anak buahnya untuk membeli barang-barang lama milik ayahnya. Setelah sepakat dengan harga jual beli itu, tiba-tiba sang pria melihat lumbung yang tergeletak begitu saja di sana, lalu menawarnya dengan harga yang cukup tinggi. Namun Maya menolaknya dan mengatakan jika ia tak berniat menjual benda itu karena itu adalah milik ibunya. Pria itu sedikit mendesak, namun Maya bersikeras menolaknya, hingga akhirnya pria itu pun pergi. Dan seperti biasa, Maya kembali merawat ibunya dan akan membersihkannya. Namun saat ia membuka pakaian sang ibu, Maya dikejutkan dengan luka yang menganga disertai dengan ulat-ulat yang menempel di sana, membuatnya benar-benar syok. Dan Maya pun segera menghubungi sang paman dan pria bernama Roni itu pun muncul dengan membawakan obat-obatan. Namun saat membuka pintu itu,
Pamannya buru-buru menutupnya lalu mengatakan jika sebaiknya cermin yang berada tepat di depan ranjang ibunya itu agar ia tutupi dengan kain atau singkirkan saja. Karena sang paman khawatir jika kematian ayah Maya ada hubungannya dengan cermin itu. Lalu menceritakan jika dahulu mendiang ayahnya memiliki 3 orang istri, namun 2 dari istrinya itu tewas dengan cara yang misterius dan tak ada yang dapat melihat mayat keduanya karena keranda ditutup sampai mereka dimakamkan. Gosip yang beredar adalah jika sang kakek mengorbankan kedua istrinya kepada setan. Sang paman pun mengatakan jika ia sendiri sulit untuk mempercayai hal itu, tapi kematian kedua istri ayahnya itu memiliki waktu yang sama, yaitu hari Kamis Kliwon. Hari itu, sang paman pun teringat jika mendiang kakeknya Maya berjanji di hadapan makam istri pertamanya jika ia akan segera mengakhiri semuanya. Yang ternyata malam itu sang pria pun melakukan sebuah ritual untuk melaksanakan janjinya. Dan dengan melakukan ritual itu, sang pria pun menyerahkan nyawanya untuk mengakhiri perjanjiannya. Yang ternyata sang paman yang saat itu masih kecil melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika tiba-tiba sesosok wanita berambut putih panjang muncul dan membelakanginya. Sosok mengerikan itu terlihat membentur-benturkan benda itu seolah ia sedang menumbuk sesuatu, tapi kali ini yang ia tumbuk adalah sosok ayahnya yang tak lain adalah kakek Maya. Paman Roni pun mengatakan pada keponakannya itu jika saat itu ia pun menyadari jika ayahnya telah melakukan kesepakatan dengan setan demi untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Namun itu tidaklah gratis, makhluk itu harus diberi makan secara berkala. Saat Maya menanyakan lalu apa kaitannya dengan ibunya, tiba-tiba ponsel sang paman berbunyi di mana ternyata bibinya menghubungi pria itu dan sang paman pun berbohong jika ia sedang melihat pasiennya. Bukan mengatakan jika ia sedang mengunjungi rumah saudaranya Sudarsi. Lalu pria itu pun buru-buru berpamitan, tapi ia meminta Maya untuk segera menutup cermin itu. Namun saat Maya akan melakukannya, seketika gadis itu pun terkejut demi melihat siapa yang berada di belakang tubuh ibunya seakan tengah memakannya dari belakang, membuat Maya panik dan menutup pintu itu. Ia mencoba menghubungi pamannya namun tak ada jawaban. Tiba-tiba adiknya keluar dari kamarnya dan buru-buru ingin ke kamar ibu mereka. Maya pun mencegahnya, tapi seketika terdengar suara ibu mereka yang seakan telah sadar dan memanggilnya. Adik Maya pun bergegas lari menghampiri ibu mereka dengan girang. Sementara Maya tampak bingung dan gemetar memikirkan sosok yang berada di belakang ibunya sebelum itu. Maya pun mendekati ibunya dan mencoba memeriksa punggung wanita itu. Namun ia sama sekali tak melihat jika ada luka dan ulat-ulat itu lagi di sana. Di mana setelah mendatangi kediaman saudaranya yang telah meninggoy, dokter bernama Roni ini berpesan pada keponakannya Maya agar menutup cermin yang ada di dalam kamar orang tuanya, karena ia curiga jika kematian ayah Maya ada hubungannya dengan cermin itu. Tapi saat ia dalam perjalanan pulang kembali ke kota, tiba-tiba saja pria ini mendapatkan telepon dari sang istri, namun ternyata dan setelah itu, pria itu seakan terhipnotis dan berjalan turun menuju rel kereta yang akan ia seberangi. Dan seketika kereta itu pun menghantamnya. Sementara Maya yang mendapatkan jika ibunya kini telah sadar dan sehat, merasa curiga dan mencoba memeriksa punggung sang wanita yang tadinya terluka parah. Namun kini sama sekali bersih, tak tergores sedikit pun. Ngopo? Kamu tidak senang? Ibumu wis mari. Saat malam, Maya pun terkejut saat melihat sesosok tubuh berselimut kain putih kusam yang berdiri membelakanginya. Tapi ternyata itu adalah Wulan, adiknya, yang berteriak mengejutkannya karena ia sedang bermain bersama ibu mereka. Maya pun tertegun demi melihat adiknya yang sangat lengket dengan Sudarsi ibunya. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari sang bibi, istri dari dokter Roni, yang berteriak seraya menangis karena suaminya telah tewas karena baru saja pulang dari kediaman mereka, membuat Maya tak kalah syok. Dan hari itu ketiga saudara ibunya kembali melakukan perjalanan untuk menuju kediaman Sudarsi. Dan saat malam tiba, ternyata kedua pria ini bermaksud ingin menanam rambut yang diam-diam telah diambil oleh adik perempuannya itu di halaman rumah tersebut. Mereka tak menyadari jika ada sesosok makhluk yang tengah mengawasi mereka. Tapi saat akan membersihkan dirinya, tiba-tiba saja pria ini mendengar suara ringkikan seorang wanita yang sangat menyeramkan, membuatnya ketakutan dan tak lama sesuatu menarik kakinya hingga membuatnya berteriak histeris demi melihat sebelah kakinya yang terpotong, dan sesuatu itu menariknya ke bawah tempat tidur. Keesokan harinya, saat Maya sedang berada di depan cermin ibunya, seketika ia berteriak mencegah adiknya Wulan yang akan menyuapkan makanan itu. Karena melihat jika makanan yang ada di sendok itu berisi ulat, membuat Wulan terkejut dan berlari ketakutan. Karena hanya Maya yang melihatnya, Maya pun meminta maaf pada adiknya yang meminta agar Maya tak lagi memarahinya.
Saat malam, Maya pun kembali terbangun dan melihat burung gagak itu sedang duduk di depannya. Maya pun merasa ada yang ganjil dan mengangkat bantal itu. Dan betapa syok dirinya demi menemukan bangkai gagak itu sudah ada di sana, membuatnya berlarian ke kamar mandi tak kuat menahan rasa mualnya. Tapi seketika ia pun tertegun demi melihat benda menjijikan yang keluar dari mulutnya itu, membuat Maya pun panik demi menatap wajahnya di cermin karena mulutnya dipenuhi dengan darah. Namun seketika semua itu menghilang seakan ia hanya berhalusinasi. Saat akan kembali ke kamarnya, Maya pun mendengar sesuatu dari ruang tamu dan menemukan seekor gagak yang terkapar sekarat di lantai. Dan betapa terkejut dirinya saat melihat keluar jendela, adiknya Wulan tengah berjalan ke arah sumur di sana, lalu memanjatinya. Beruntung Maya berhasil mendapatkannya. Dan belum berhenti sampai di situ, saat sudah menidurkan adiknya, Maya pun pergi ke kamar orang tuanya. Ia melihat kain putih itu yang terjatuh dengan sendirinya dari cermin itu. Maya pun buru-buru membawa cermin itu keluar dari kamar ibunya dan membuangnya ke halaman rumah mereka, lalu akan menghancurkannya. Namun betapapun kuat usahanya, tapi cermin itu seakan terbuat dari baja dan tak tergores sedikit pun. Keesokan paginya adiknya bersorak kegirangan saat melihat ibu mereka semakin membaik. Maya pun berniat mengganti pakaian ibunya, di mana sang ibu meminta agar ia dipakaikan kembali kebayanya yang berwarna hijau. Tapi saat akan membuka pakaian ibunya, Maya pun terkesima demi melihat seolah kulit ibunya telah membusuk dengan cairan yang berwarna hijau. Mati kowe. Wulan, ayo, apa? Kita harus dibantuan. Aku ada teman ibu Panaga. Di sini ada ibu. Ia pun membujuk adiknya untuk segera pergi dari rumah itu, meninggalkan wanita yang seperti bukan ibu mereka lagi. Maya melarikan kendaraan ayahnya dengan kencang, hingga malamnya mereka pun tiba di sebuah wilayah yang sepi. Namun saat berhenti, tiba-tiba seorang wanita tua mengetuk kaca jendela itu, dan Maya ingin memberikan uang logam itu kepadanya. Tapi wanita itu mengatakan jika ia tak menginginkan uang darinya, melainkan jiwanya, membuat Maya dan adiknya ketakutan dan buru-buru pergi. Namun wanita tua itu seakan mengikuti dan mengetuk-ketuk kaca jendela itu hingga membuat Maya hampir kehilangan kendali. Mereka pun pergi menuju rumah saudara ibunya yang terkejut melihat kedatangan kedua keponakannya itu secara tiba-tiba. Maya pun bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi pada keluarga mereka. Yang dijawab wanita itu jika Sudarsi yang sekarang bukan lagi ibu mereka, karena tubuhnya kini telah dikuasai oleh makhluk perewangan. Dan sebenarnya mereka telah lama ingin menjual rumah peninggalan kakek Maya, karena rumah itu telah menjadi tempat di mana sang kakek melakukan perjanjian dengan makhluk tersebut. Dan cermin itu seharusnya sudah dibuang ke laut selatan, ucap sang bibi, di mana ia sudah mulai curiga ketika restoran milik ibu Maya berkembang sangat pesat luar biasa, dan meyakini jika ibunya telah memanggil setan itu, di mana makhluk itu menuntut diberi makan, yaitu orang yang ia cintai. Namun Sudarsi tak menepatinya dan tak pernah mengorbankan suaminya, ayah Maya. Maka setan itu pun merenggut paksa nyawa ayahnya dan mengambil akal sehat ibunya termasuk kekayaan keluarganya. Ibumu tak sepatutnya memulai kembali apa yang sudah diakhiri oleh kakekmu, ucap sang bibi. Karena kontrak dengan setan itu bukan saja mengikat dirinya sendiri, melainkan ketujuh keturunannya, ucap wanita itu lagi membuat Maya dan adiknya benar-benar terpana. Lalu sang bibi pun memberikan kendi berisi air laut selatan itu yang telah ia mantrai agar Maya menuangkannya ke tubuh ibunya dari ujung kaki hingga ke ujung kepalanya sebanyak 7 kali. Namun jika tak berhasil, maka ia harus membakar tubuh ibunya, ucapnya membuat Maya benar-benar kalut. Namun sang bibi meyakinkan jika wanita yang ada di rumah mereka kini bukan lagi ibunya Sudarsi. Maya pun meminta izin untuk menitipkan adiknya di sana, namun sang bibi mengatakan jika adiknya justru akan lebih aman jika berada bersamanya. Yang ternyata saat Maya pergi, sang bibi pun memulai ritualnya, dan betapa terkejut wanita itu demi melihat benda yang dipegangnya mengeluarkan darah, dan seketika sosok itu pun menghabisinya. Sementara Maya sudah tiba di rumah mereka dan berpesan pada adiknya untuk tetap menunggu di dalam mobil dan bergegas masuk ke dalam rumah yang tampak gelap gulita. Maya berjalan masuk ke dalam kamar ibunya dan berdiri menatap sang wanita yang terbaring di ranjang itu, lalu mulai menyiramkan air laut selatan itu ke sekujur tubuh ibunya yang sudah berubah berwarna hijau. Ya, ternyata adiknya Wulan pun sedang ketakutan demi melihat sesosok makhluk yang mendatangi mobil itu dan memejamkan kedua matanya. Ternyata makhluk itu mengetuk-ketuk kaca jendela itu. Tiba-tiba Wulan mendengar suara sang paman yang telah tewas itu yang tersenyum ke arahnya. Sedangkan Maya terus mengawasi tubuh ibunya yang terbaring. Namun seketika ia terkejut saat mendengar suara pintu mobil itu terbuka. Ia pun berteriak memanggil-manggil adiknya. Namun tiba-tiba tubuh Sudarsi ibunya bangkit dan kembali melakukan gerakan kayang itu, membuat Maya benar-benar syok. Sementara adiknya telah dibawa sang paman masuk ke dalam gudang tua.
Maya pun bergegas lari mencari adiknya dan membuka pintu itu. Ia pun terpaku demi melihat sosok adiknya yang sudah terbaring di dalam lumbung milik ibunya, di mana tiba-tiba ia melihat sosok ibunya yang memerintahkan agar ia bersujud pada sosok kakeknya. Dengan gemetar, Maya pun berjalan menghampiri sosok yang berdiri dengan tubuh yang mulai membusuk itu, dan ia pun menyambut tangan sang kakek lalu menciumnya. Di mana seketika adiknya berteriak ketakutan seakan tersadar saat melihat sosok ibunya yang sangat mengerikan. Maya pun menyuruhnya untuk lari, sementara ia sudah siap akan menumbuhkan benda itu ke tubuh ibunya yang menyeringai seram ke arahnya, membuat Maya benar-benar galau. Namun saat sosok sang kakek akan mendekatinya, Maya pun berteriak histeris dan mengayunkan benda itu hingga setiap tumbukan yang ia lakukan membuat sosok sang pria tampak kesakitan dan akhirnya roboh. Maya pun memeluk adiknya. Keduanya berlari ke dalam mobil, namun lagi-lagi Maya meminta agar Wulan menunggu kembali, sementara ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Ternyata Maya kembali ke kamar itu dan akan mengambil cermin tersebut, namun seketika sosok itu muncul dan membuatnya pingsan. Sedangkan adiknya kembali dibuat ketakutan dan buru-buru menghidupkan lampu mobil itu yang seketika sosok mengerikan itu muncul dari atas mobil. Tiba-tiba saja sosok itu sudah berada di dalam mobil itu, membuat gadis kecil itu berlari masuk ke dalam rumah dan menemukan Maya sudah terkapar dan sosok ibunya yang mendekati saudarinya itu. Secepat kilat, Wulan pun mengambil lentera itu dan melemparkannya ke arah sosok yang menyerupai ibu mereka, hingga sosok itu pun terbakar. Kedua gadis itu pun menangis melihat tubuh ibu mereka yang sudah dilalap api. Siang itu pun mereka sudah berada di tengah laut untuk membuang cermin itu. Lalu keduanya pun tertidur karena kelelahan. Namun saat adiknya terbangun, Wulan pun tak menemukan sang kakak dan mencarinya. Tapi ternyata saudarinya tersebut kini telah berubah seperti makhluk perewangan persis yang dikatakan sang bibi. Jika perjanjian terlarang yang dilakukan orang tuanya dengan setan itu bukan saja meminta imbalan pada ibunya seorang, namun melainkan kepada 7 keturunan mereka. Dan cerita pun berakhir guys. Terima kasih sudah menonton.